والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan bahwasanya Al-Qur'an keseluruhannya tauhid. Kenapa? Karena Al-Qur'an kemungkinannya adalah kabar tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah wal asma was sifat. Dengan istilah lain apa, Alif? Tauhid fil ilmi, tauhidul ilmi al-khabari. Naam, atau tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Baik. Atau dakwah kepada peribadatan kepada Allah semata, ini tauhidul uluhiyah, yang juga disebut tauhid apa? Indah Hudzaifah. At-tauhid fit talabi wal qasdi, atau tauhidul ibadah. Demikian pula berita-berita tentang ahli tauhid dan balasan mereka, serta ahlu syirik serta hukuman bagi mereka. Nah, dan kemarin kita berhenti pada permasalahan syahadah. Allah Subhanahu wa taala katakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, kita baca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Wa ibaratus salafi fi syahida taduru alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbar. Dan ibarat-ibarat para salaf tentang makna kata syahida berputar pada makna al-hukm, kemudian qada, ya, berarti apa? Bermakna hukum dan penetapan. Juga al-i'lam wal bayan, pemberitahuan dan penjelasan, serta al-ikhbar, pengkhabaran. Wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun la tunafi bainahuma. Tempat kalian ada titik duanya enggak? Tunafi. Hah? Tanafa. Hah? Hah? Tanafi. Baik. Wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun la tanafi bainaha. Fa inna syahadata tatadammanu kalam asy-syahidi wa khabarah wa tatadammanu i'lamahu wa ikhbarahu wa bayanah. Jadi perkataan ini semua, pendapat-pendapat ini semua tentang makna syahidah, keseluruhannya adalah hak, tidak saling bertentangan di antaranya. Nah, tidak saling bertentangan. Kenapa? Karena syahadah terkandung di dalamnya kalamus syahid, ya, perkataan yang bersaksi, ya, dan khabar dari yang bersaksi,
Karena orang bersaksi itu apa? Pengkhabaran tentang apa yang dia saksikan. Juga terkandung di dalamnya i'lam, ikhbar dan bayan, yaitu pemberitahuan, pengkhabaran dan penjelasan. Jadi ini semua tercakup dalam kata syahidah. Naam, falaha arba'u maratib. Kemudian syahadah itu memiliki 4 tingkatan. Fa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil masyhudi bihi wa thubutih. Ini martabat yang pertama, yaitu ilmu dan pengetahuan serta keyakinan tentang kesahihan yang dipersaksikan dan tetapnya perkara yang dipersaksikan tersebut. Jadi orang yang bersaksi harus mengetahui apa yang dia saksikan. Apa yang mau dia persaksikan betul-betul harus dia mengetahuinya. Wa tsaniha, dan yang kedua, takallumuhu bidzalik. Pengungkapan, dia ucapkan apa yang telah dia ilmui tersebut. Wa illam yu'lim bihi ghairah bal yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yatadzakkaruha wa yantiqu biha aw yaktubuha. Walaupun dia tidak memberitahu yang lain, ya, dia mengucapkan walaupun tidak memberitahu yang lain, bahkan dia mengucapkan itu bersama dengan dirinya sendiri, yaitu dia ucapkan untuk diri sendiri. Dia ingat-ingat, nah, dia ucapkan atau dia tulis tanpa memberitahu orang lain. Ini martabat yang kedua. Wa thalithuha, dan yang ketiga, an yu'lima ghairahu bima yashhadu bihi wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lah. Yang ketiga, dia memberitahu yang lain dengan perkara yang dia persaksikan dan dia mengkhabarkan hal tersebut serta menjelaskan untuk orang lain tadi. Nah, tingkatan ketiga apa? Yang telah dia ilmui, telah dia katakan, dia beritahu orang lain. Kemudian warabi'uha an yulzimahu bimadmuniha wa ya'murahu bih. Yang keempat, tingkatan syahadah, yaitu dia mengharuskan perkara yang merupakan kandungan dari persaksian tersebut dan memerintahkan manusia untuk hal itu, yaitu dia mendakwahkan apa yang dia saksikan. Ini dia perjuangkan. Ketika kita bersaksikan la ilaha illallah, ya kawan, yang pertama kita harus mengilmuinya, meyakininya. Yang kedua, kita mengucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun sendirian, kalau kita sudah mengucapkan sudah sudah cukup. Tapi lebih sempurna lagi untuk dia beritahu orang lain tentang persaksiannya, dan yang paling tingginya dia mengusahakan untuk mendakwahkan, memerintahkan manusia dengan perkara yang dia persaksikan. Qala fa syahadatullah subhanahu li nafsihi bil wahdaniyati wal qiyami bil qisti tadammanat hadhihi al maratib al arba'. Dan persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dengan keesaan dan al-qiyam bil qist, penegakan dengan adil, terkandung di dalamnya 4 tingkatan ini secara keseluruhan. Karena Allah yang mempersaksikan, ilmuhu bidzalika subhanahu, ilmu Allah tentang hal tersebut, wa takallumuhu bih, dan pengucapan hal tersebut, wa i'lamuhu wa ikhbaruhu li khalqihi bih, pemberitahuan dan pengkhabaran kepada makhluknya tentang hal itu, serta wa amruhum wa ilzamuhum bih, perintah Allah terhadap mereka, dan penetapan kewajiban atas mereka
untuk mentauhidkan. Ilzam, ya, pengilzaman para makhluk ikhwani fillah dengan perkara yang dipersaksikan itu, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik. Sekarang beliau akan menjelaskan masing-masing martabat. Fa amma martabatul ilmi fa inna syahadata tadammanatha darurah. Ya. Martabatul ilmi ikhwan fa inna syahadah tadammanatha daruratan, secara daruri merupakan perkara yang tidak boleh tidak harus ada, yaitu apa? Ilmu. Wa illa kana syahidu syahidan bima la ilma lahu bih. Jika tidak mengilmui, maka jadinya apa? Jadinya seorang yang bersaksi, dia menjadi saksi tentang perkara yang dia tidak mengilmuinya. Bagaimana bisa bersaksi? Nah, padahal qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq dalam keadaan mereka mengilmui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala mithliha fashhad wa asyara ila syams. Atas yang semisal matahari ini bersaksilah. Maksudnya apa? Betul-betul mengilmui sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong. Betul-betul apa? Yakin. Di atas yang seperti inilah apa? Kalian hendaknya bersaksi, yaitu di atas ilmu yang betul-betul kokoh. Cuman hadis ini ikhwani fillah dikeluarkan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, demikian pula Al-Hakim dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Tayyib. Pada sanadnya Muhammad bin Sulaiman ibni Masmul. Ada yang mengatakan Mashmul dengan shin. Tayyib, dhaif. Juga padanya Abdullah bin Salamah Ibnu Wahran, dhaif juga. Sehingga hadis ini lemah. Ala mithliha fashhad, lemah. Cukup bagi kita ayat yang menetapkan tentang persyaratan ilmu yang harus ada dalam persaksian, yaitu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wa amma martabatut takallumi wal khabar, adapun martabah takallum dan pengkhabaran, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka itu hakikatnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wanita-wanita. Jadi orang-orang kufar Quraisy menetapkan malaikat-malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Asyhadu khalqahum, apakah mereka mempersaksikan penciptaan para malaikat itu sehingga berucap seperti itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, sungguh akan ditulis persaksian mereka dan akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Faja'ala dzalika minhum syahadah. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkataan bahwasanya para malaikat itu wanita, anak-anak perempuan Allah. Allah jadikan itu sebagai persaksian dari mereka. Wa illam yatalaffadhu bilafdhi syahadah, walaupun mereka tidak mengucapkan, melafazkan dengan lafaz syahadah, aku bersaksi, tidak harus. Walam yu'adduha inda ghairihim, dan tidak apa? Tidak menyampaikan hal tersebut kepada selain mereka. Ini dua martabat ikhwan fillah, yaitu martabatul ilm dan martabatut takallum wal khabar. Tayyib, barakallahu fikum, naktahi bihadza. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu